narasumber kita dengan latar belakang yang sangat luar biasa sebagai teladan untuk para peserta didiknya. Jadi adapun pertanyaan saya begini Pak, Ibu Guru ya, bagaimana proses PBM atau proses belajar mengajar di sekolah yang kita lakukan hari ini terkait dengan masa pandemi COVID-19? Mungkin bisa dimulai dari Pak Hendra dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang proses PBM, pelaksanaan PBM di masa pandemi saat ini, ada beberapa metode yang dilaksanakan. Metode salah satunya ada daring dan daring. Dalam metode yang kita lakukan, khususnya kita pada saat ini di kondisi saat ini, memang keefektifan daring itu memang jauh sangat jauh. Kalau untuk daring efektifnya untuk pembelajaran itu jauh. Makanya di tempat kita ini pada saat ini kita lakukan luring. Kenapa kita lakukan luring? Karena pertama, kondisi wilayah yang kita tempati pada saat ini dalam keadaan zona hijau. Kemudian salah satu pertimbangannya kenapa kita laksanakan luring karena di tempat ini kondisi saat ini memang tidak dalam keadaan ada pandemi, meskipun di wilayah-wilayah tertentu ada, tapi di sini tidak. Nah, terkait proses belajarnya, alhamdulillah kita tatap mukanya itu efektif. Maksudnya efektifnya di mana? Dan anak-anak juga bisa memahami lebih cepat ketimbang dalam proses belajarnya di daring tersebut. Jadi mungkin pandangan saya tentang proses belajarnya ya, alhamdulillah sangat efektif karena kita laksanakan proses luring. Saya kira demikian. Sedikit penjelasan dari narasumber kita. Nah, kita lanjut. Ini terkait dengan pendidikan ya. Ini masih terkait dengan pendidikan. Nah, di dalam sektor pendidikan tentunya ada hal-hal yang kita berikan penilaian, ya toh? Yang pertama yang saya pahami ada namanya afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, bagaimana peran kita sebagai tenaga pengajar memberikan penilaian kepada peserta didik terkait tiga hal yang saya sebutkan tadi? Mungkin bisa kita berikan sedikit penjelasan. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, nah itu tadi penjelasan terkait dengan bagaimana regulasi dan peran pemerintah terhadap regulasi yang dikeluarkan di sektor pendidikan. Nah, saya mau bertanya kepada Ibu Husnia ya, Ibu Husnia ini salah satu pionirnya juga, salah satu universitas terbesar di salah satu provinsi Sulawesi Barat. Nah, saya mau nanya kayak gini, saya ini anggap saja saya sebagai orang awam kan begitu. Nah, saya mau tanya kepada Ibu ini terkait dengan proses baik itu daring maupun luring ataupun yang disebut dengan semi luring. Nah, coba bisa Ibu jelaskan tidak atau mendeskripsikan tentang tiga hal itu, perbedaannya di mana kira-kira terkait dengan proses belajar mengajar yang dilakukan bukan hanya di sekolahnya kita, tapi ini yang dilakukan oleh seluruh sekolah, baik itu di sektor naungan Kementerian Agama maupun naungan Diknas, karena ini adalah satu regulasi dari Kementerian Pendidikan, yakni Bapak Nadiem Makarim. Nah, mungkin Ibu bisa memaparkan sedikit terkait dengan tiga hal ini, karena saya ini agak bingung yang mana ini dibilang luring, yang mana dibilang daring, itu ada semi luring. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan atau memperjelas apa yang saya tanyakan. Nah, mungkin ini mewakili banyak guru-guru sekalian di luar sana. Silakan Bu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Atau mungkin ditambahkan oleh Pak Hendra. Jadi begini Pak, dalam proses saat ini pemerintah khususnya menerapkan tiga metode pembelajaran, ada luring, daring, dan semi luring. Nah, yang dimaksud di sini daring adalah dalam jaringan, konteksnya dalam jaringan. Kita
kita mengajar, proses belajar mengajar kita itu melalui media elektronik, khususnya apa istilahnya, WhatsApp. Ada aplikasi WhatsApp, itu aplikasi Zoom itu juga, itu prosesnya kan melalui online. Sedangkan luring ini adalah tatap muka. Tatap mukanya di mana ya kita bertatap muka, baik itu di luar sekolah ataupun di sekolah, tapi diprioritaskan untuk saat ini tidak dilaksanakan di sekolah. Kalau di konsep luring itu kan, luring itu artinya luar jaringan berarti kita tetap muka tanpa ada jaringan tuh. Ya betul. Jadi prosesnya itu, proses luringnya itu ya begitu, bisa dilaksanakan di sekolah, bisa dilaksanakan di tempat-tempat tertentu atau ke titik-titik tertentu yang biasa dimaksud oleh pemerintah. Itu titik-titik tertentu yang dimana titik tertentu itu ya bisa saja di taman kota atau di mana saja. Iya. Berarti itu dari segi proses belajar mengajar melalui luring ya. Iya. Jadi artinya bertatap muka. Tatap muka tapi dengan konteks protokol kesehatan tetap berjalan. Oh ya, itu yang terpenting. Apa namanya, terpenting. Nah, kemudian ini terkait dengan itu kan baru satu nih Pak. Ini Iya. kan ada 3 nih. Ada 3. Ini tadi luring ya, luar jaringan. Nah, kalau daring seperti apa? Nah, kalau daring itu prosesnya kan menggunakan jaringan. Jadi prosesnya itu ya bagaimana kita melakukan proses PBM-nya menggunakan aplikasi atau semacamnya itu digunakan. Kita bisa, biasanya digunakan itu adalah aplikasi khususnya Zoom. Ya. Nah, kita juga gunakan biasa di WA, WhatsApp itu. Nah, itu kita lakukan bisa dalam konteks video atau dalam konteks voice note saja. Itu proses saya kira proses itu yang dilakukan pada saat daring. Pada intinya ini terkait dengan yang menggunakan media online Pak ya, seperti itu. Ya, yang menggunakan media online. Aplikasi pembelajaran. Dari pertanyaan yang dilontarkan kepada saya sebagai narasumber, yaitu bagaimana cara agar proses pembelajaran secara daring atau laring bisa terlaksana secara efektif. Jadi itulah tadi apa yang disampaikan kepada kita sebagai narasumber. Poin penting yang kita harus yang sudah kita dapatkan di sini adalah bagaimana proses belajar mengajar yang efektif dilakukan di masa pandemi saat ini, dan menerapkan program pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang disusun oleh penyelenggara pendidikan, yang dimana poin yang kita dapatkan di sini adanya proses belajar mengajar yang efektif, dan kemudian pelaksanaan metode pembelajaran yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, saya kira demikian. Wallahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.